Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke lanjutin saya. Kali ini saya akan membuat wadai ipau ya teman-teman, wadai khas Banjarmasin atau biasa orang bilang ini laksanyanya orang Banjarmasin atau Kalimantan Selatan ya teman-teman semua ya. Laksanya kearifan lokal. Nah, untuk bahan-bahannya di sini saya siapkan juga isiannya. Di sini isiannya saya memakai bumbunya ada bawang merah, ada bawang putih, saya memakai bawang merah sebanyak 8 siung. Dengan bawang putih saya memakai 6 siung, saya tambahkan dengan pala 1/4 sendok teh. Dan kita semua itu kita blender, setelah halus kita tumis dulu bawang-bawangannya tadi yang sudah kita blender. Kita aduk-aduk. Kita sampai benar-benar matang ya teman-teman semua ya, proses pengadukan bumbunya. Jadi sampai benar-benar minyaknya itu keluar, itu tandanya berarti sudah matang. Saya tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh lada atau merica bubuk. Saya tambahkan. Lalu saya masukkan juga dengan daun bawang atau batang daun bawang. Ya teman-teman semua, kita potong iris-iris tipis. Ya, seperti itu. Kita gongseng-gongseng sampai dengan dia matang. Lalu saya tambahkan juga di sini dengan daging sebanyak 250 gram, bisa dicincang ataupun bisa kita potong tipis-tipis atau kecil-kecil. Di sini kalau dagingnya mau diganti dengan hati ayam juga bisa atau dengan ayam cincang juga bisa ya teman-teman semua ya. Tergantung selera dari teman-teman semua. Dan jangan lupa juga kita kasih seasoning seperti garam, penyedap rasa, dan juga gula pasir untuk membalancekan rasanya ya teman-teman semua ya. Kita aduk-aduk rata. Kita tambahkan juga dengan sedikit air supaya dagingnya cepat empuk ya teman-teman semua ya. Supaya dagingnya cepat empuk, kita tambahkan air. Nah, sambil kita nunggu kita siapkan juga ada 500 gram wortel dengan 500 gram kentang yang sudah kita potong dadu, kita cuci bersih dan kita masukkan ke dalam tumisan bumbu dan juga daging tadi. Jadi kalau saya rebus dulu supaya kentang dan wortelnya ini meresap rasa dari bumbunya ya. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan air, kita tutup, dan jangan lupa kita aduk-aduk sesekali agar tidak ada di bagian yang bawahnya yang gosong. Jadi ini kita aduk dan kita rasain apakah wortel dan juga kentangnya sudah empuk. Kalau belum empuk bisa kita tambahkan lagi airnya sedikit dan kita tambah lagi proses pemasakannya ya teman-teman semua. Nah, setelah airnya muncul seperti ini, lalu kita tambahkan juga dengan seledri atau daun sop yang sudah kita potong-potong dan kita campur. Nah, ini bisa dijadikan frozen kalau sewaktu-waktu kita mengisi ada adonan dari kroket atau dari lumpia isi daging dan juga yang lain-lainnya ya teman-teman semua ya. Kita aduk-aduk rata. Ya, setelah itu kita sisihkan. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembuatan dadar dari atau kulit dari ipaunya ya teman-teman semua ya. Dadar dan kulit dari ipaunya. Kita siapkan dulu 250 gram tepung terigu ditambah dengan 2 butir telur dan 1 sendok makan susu bubuk ya. Saya memakai di sini susu bubuk full cream. Dan di sini saya tambahkan juga dengan sedikit garam ya teman-teman semua. Lalu kita tambahkan juga dengan nanti tambahkan juga dengan air secukupnya sampai konsistensi adonan seperti yang di video. Jadi saya lupa ngukur berapa persisnya air yang saya pakai, kayaknya tapi nggak lebih daripada 500 ml ya teman-teman semua ya. Kita lihat aja nanti konsistensi adonannya seperti apa. Saya sarankan menggunakan whisk atau menggunakan mixer atau bisa di blender guna menghindari ada bagian yang menggerindil ya teman-teman semua ya. Nah, di sini saya tambahkan juga dengan 1 sendok makan butter yang sudah saya lelehkan. Atau kalau nggak punya mentega bisa tambahkan 1 sendok makan
minyak goreng biasa. Nah, setelah tercampur rata seperti itu, lalu kita dadar menggunakan teflon ya teman-teman. Saya menggunakan teflon seperti ini. Nah, jadi ini kulitnya bisa dipakai untuk kulit lumpia ya teman-teman. Bisa pakai, tinggal isiannya mau pakai raw good atau kalau pakai American risoles juga bisa, seperti smoked beef, seperti pakai mayones dan juga telur rebus ya teman-teman semua ya. Ini kita lakukan sampai dengan dadarnya ini habis ya teman-teman semua ya. Dan saya saranin menggunakan panci teflon biasa atau wajan walik ya teman-teman semua. Karena saya nggak punya wajan walik, jadi saya memakai wajan yang biasa seperti ini. Kita lakukan sampai dengan dadarnya ini habis ya teman-teman, adonan putihnya ini habis. Ya cukup membosankan sih kalau membuat dadar seperti ini ya teman-teman, tapi ya mau nggak mau harus jalanin. Intinya harus telaten dan juga sabar. Nah, kalau sudah dilepas seperti ini berarti gampang. Kalau pakai kulit lumpia yang di pasar itu kan teksturnya nanti dia pada saat digoreng itu crispy, dan juga pada saat digunakan dalam adonan ipau dia itu tidak lentur ya teman-teman, tidak lembut tapi akan keras. Nah, setelah semuanya selesai, lalu kita masuk ke step selanjutnya, yaitu membuat saus santannya ya teman-teman. Saya memakai 300 ml santan yang saya tambahkan juga dengan 2 sendok makan tepung beras, dan ditambah juga dengan garam 1 sendok teh atau setengah juga bisa, tergantung mau asin ataupun gurih. Nah, kegunaan dari saus santannya ini untuk merekatkan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya pada saat kita menyusun ipaunya ya. Kita tambahkan seperti itu, lalu kita aduk-aduk dan kita biarkan sampai dengan dia mengental ya teman-teman semua ya. Dan kita biarkan sampai dengan dia mengental. Kita aduk terus-menerus. Kalau dia seperti bikin bubur sumsum seperti ini ya teman-teman ya, tapi konsistensi adonannya lebih encer. Jadi kalau misalnya encer seperti ini, bisa kekentalan seperti ini bisa kita tambahkan juga dengan sedikit air lagi ya teman-teman. Jadi modelnya itu kayak kental gitulah, nggak terlalu kental banget dan juga nggak terlalu encer banget. Nah, untuk step selanjutnya kita siapkan loyang. Saya memakai loyang bulat dengan alas plastik. Lalu saya taruh dadarnya tadi di bagian paling bawah. Lalu saya masukkan, kita bikin isian tadi, kita masukkan sebanyak 2 sendok makan. Kita ratakan seperti itu. Kita ratakan. Ya, seperti itu. Lalu di sini saya siram dengan saus santan yang sudah kita buat tadi ya teman-teman semuanya. Saus santannya sudah saya buat. Ini gunanya untuk merekatkan supaya dia nggak terhambur ya teman-teman semuanya. Lalu saya tambahkan juga dengan potongan dari telur rebus ya teman-teman. Jadi kita rebus dulu telur. Jadi kita ambil separuh, kita potong-potong ya teman-teman. Kita cacah di atas ipau yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita siram, saya siram dengan daun seledri yang sudah saya potong-potong. Lalu saya timpa lagi dengan bawang goreng ya teman-teman semua. Ini lasanya orang Banjar katanya, lasanya kearifan lokal. Nah, setelah itu saya lapis lagi dengan dadarnya. Saya ulangin step awal tadi di step selanjutnya sampai dengan dadarnya habis dan juga isiannya habis ya teman-teman. Nah, pada saat nanti yang terakhir, lapisan dadar atas tidak usah kita berikan apa-apa, langsung kita kukus ya teman-teman semua nanti. Nah, seperti itu. Nah, ini dia, kita kasih lagi saus santannya, jangan lupa ya teman-teman, itu karena itu adalah yang merekatkan. Kita lakukan sampai dengan semuanya habis. Ini biasanya keluarnya pada saat bulan puasa ya teman-teman semua ya, dijual per slice atau bisa dibuat per satuan. Jadi bikin kayak lumpia gitu, kulit baru diisi dengan isiannya. Nah, ini lapisan terakhir, kita biarkan. Nah, setelah itu kita
lipat atau kita tangkupkan semua plastik yang ada di bagian pinggir-pinggirnya untuk kita menutupin. Gunanya apa? Supaya tidak masuk air pada saat proses pengukusan. Proses pengukusan ini berguna untuk supaya ipaunya lebih awet dan tidak gampang basi ya teman-teman semua. Padahal kan di dalamnya itu sudah matang semua ya teman-temannya, ada lapisnya, ada bahan isiannya, ada bawang goreng, ada telur, dan juga ada seledrinya. Itu sudah matang semua. Sebenarnya bisa langsung kita konsumsi, tapi lebih baik kita kukus dulu untuk mempertahankan lebih lama. Kita kukus selama 20 sampai dengan 30 menit. Ya, kita kukus. Kita biarkan dulu. Nah, setelah 20 sampai dengan 30 menit seperti itu, siap kita angkat dan kita dinginkan terlebih dahulu. Kita dinginkan dulu ya. Nah, setelah dingin kita buka pengikatnya, saya menggunakan karet seperti ini. Kita biarkan sampai dengan dia hangat atau dingin ya teman-teman semua, karena kalau pada saat panas kita potong masih lembek dia teman-teman, belum terlalu set, jadi masih susah untuk kita potong. Nah setelah dia dingin seperti ini, kita potong-potong lagi telur yang sudah kita sisakan tadi. Kita potong-potong di atasnya seperti ini. Ini gunanya untuk estetik aja ya, untuk supaya lebih cantik, supaya lebih menggugah selera pada saat kita makan. Kita potong-potong telur seperti ini. Lalu bisa juga langsung kita tambahkan dengan sisa dari daun seledri dan juga dari bawang gorengnya tadi teman-teman semua ya. Ini disajikan dengan sisa dari saus santannya, atau bisa juga disajikan dengan saus sambal ya teman-teman semua. Ini dia penampakan dari wadai ipau atau wadai